1127 Kepatuhan mutlak. Saat Su Yao bergerak dari posisi awalnya, itu berarti dia telah menghindari metode guntur Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen terkejut, mengesankan, wanita ini tidak hanya cepat, dia juga sangat tanggap. Dia berhasil menghindari metode petirku, tapi Yang Chen tersenyum tipis. Karena serangan yang baru saja dilancarkannya ke arah Su Yao bukanlah 24 metode kepunahan guntur, melainkan metode 5 kebenaran guntur. Kali ini, giliran 24 Thunder Extinction. Tepat saat Su Yao nyaris berhasil menghindari 5 metode petir, dia merasakan ada yang tidak beres. Kecepatan serangan petir baru-baru ini sangat berbeda dari yang digunakan Yang Chen terhadap Wei Zheng. Ada yang tidak beres. Sebuah firasat buruk muncul pada Su Yao, dan dia segera mengubah lokasinya lagi. Tepat saat dia mengubah posisinya, 24 Thunder Extinction milik Yang Chen turun. Kemudian, petir yang berderak turun lagi dari kejauhan, sehingga Su Yao pun segera melepaskan segel suci penghancur, menghancurkan serangan listrik Yang Chen. Namun, serangan Yang Chen terus-menerus dan tiada henti. Telapak awan gelap gunung hitam, 3 api, gaya petir, gaya pemecah gunung. Su Yao menggerutu kesal, kau tampaknya tahu serangkaian teknik yang membingungkan. Taktik Yang Chen yang tak kenal lelah menghalanginya dari kesempatan menggunakan skill gerakan petirnya, karena skill itu sepenuhnya ditekan oleh berbagai teknik Yang Chen. Namun, bagi Su Yao, ini bukan masalah. Segel suci penghancur miliknya dapat menghancurkan apapun. Secara berurutan, dia memunculkan segel hitam yang melesat ke depan dan meledak seketika. Namun, saat Su Yao memunculkan segel hitam baru, Yang Chen tiba-tiba muncul di hadapannya. Su Yao tercengang, bertanya-tanya bagaimana Yang Chen bisa begitu dekat dengannya. Nona Su, Anda kalah. Yang Chen mengayunkan tombak panjangnya, mohon maaf atas pelanggarannya. Meriam pemecah gunung. Semua tindakannya sebelumnya adalah sebagai persiapan untuk pukulan terakhir ini. Seketika, Yang Chen memusatkan ki sejatinya ke satu titik tombak Hong Yan dan memicu ledakan dahsyat. Yang Chen tidak menahan diri untuk menggunakan seluruh kekuatannya karena Su Yao bukanlah tipe orang yang bisa dikalahkan dengan keringanan hukuman. Jelas, Su Yao juga tidak siap menghadapi tindakan Yang Chen. Pada saat yang paling kritis, dia buru-buru mengaktifkan segel hitam lainnya. Saat segel itu terbentuk, ia bertabrakan dengan meriam pemecah gunung milik Yang Chen. Dua kekuatan luar biasa itu meledak seketika, menciptakan badai angin yang dahsyat. Tidak seorang pun tahu siapa yang menang atau kalah. Baru setelah badai berangsur-angsur mereda dan sisa ki sejati yang tertinggal di udara menghilang, hasilnya mulai terlihat. Ini, orang itu benar-benar bertarung melawan saudari Su Yao di alam bela diri bumi tingkat 8. Sampai sejauh itu, luar biasa. Tampaknya ada banyak sekali talenta di 42 wilayah barat. Kekuatan orang ini luar biasa. Namun, masih belum diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Banyak yang berspekulasi, dan pada saat ini, asap pertempuran mulai menghilang. Setelah itu, sebuah sosok jatuh dengan dahsyat dari langit, ternyata adalah seorang wanita berpakaian gaun merah muda. Kakak senior. Kakak senior. Melihat wanita itu terjatuh membuat banyak penonton panik, karena tak lain dan tak bukan adalah Su Yao. Darah menetes dari bibir Su Yao. Setelah menerima bantuan dari sesama murid Sekte Wilayah Utara, dia menenangkan diri dan duduk bersila, tampak tidak lelah. Jika diperhatikan dengan seksama, jelas bahwa dia memang kalah dalam pertandingan ini. Karena Yang Chen yang tetap berada di langit hanya terlihat terkuras tenaganya sesaat dan tidak tampak terkena dampak yang parah, meski dia agak pucat. Nona Su, terima kasih atas pertandingannya, kata Yang Chen sambil membungkuk. Su Yao memejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata perlahan, aku kalah. Yang Silin, menurut aturan, mulai sekarang, kami dari Sekte Wilayah Utara akan mematuhi perintahmu di medan perang dan mendengarkan kata-katamu untuk memenuhi tugas manusia kami. Mendengar perkataan Su Yao, banyak orang merasa gembira. Hebat, kita menang, hahaha. Komandan, apakah Anda melihat, kita menang? Zhang Zonyi tertawa terbahak-bahak, tentu saja, aku melihat. Namun, apa yang membuat sebagian orang senang, membuat yang lain tidak senang. Melihat kemenangan Yang Chen, Long Xingyu tidak senang.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Yang Chen akan mengalahkan seseorang dari Sekte Wilayah Utara. Setelah pertempuran sengit, dia bahkan mengalahkan kakak senior mereka. Namun, setelah berpikir sejenak, Long Xingyu tanpa malu melangkah maju dan tertawa, teman-teman Sekte Wilayah Utara, kemenangan atau kekalahan adalah hal yang biasa dalam pertempuran. Tidak masalah siapa yang mendengarkan siapa, tetapi karena sekarang kalian harus mematuhi perintah dari 42 wilayah barat di medan perang, sebagai panglima tertinggi medan perang, saya mengusulkan agar kita membahas strategi kita selanjutnya bersama-sama. Mereka yang memiliki mata tajam dapat mendengar maksud perkataannya. Long Xingyu dengan jelas menyiratkan bahwa karena mereka mendengarkan 42 daerah barat, mereka harus mematuhi perintahnya karena dia adalah panglima tertinggi di medan perang. Ada orang yang tidak dapat menahan diri untuk menegurnya. Mereka pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi tidak pernah ada yang tidak tahu malu seperti dia. Dia ingin mengklaim prestasi yang diperjuangkan Yang Chen sebagai miliknya dan bertindak seolah-olah itu adalah haknya. Long Xingyu tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Awalnya, dia tidak memikirkannya, tetapi sekarang, dia melihatnya sebagai strategi yang jelas. Yang Chen harus tunduk padanya, karena dia adalah komandan keseluruhan dan Yang Chen harus mendengarkannya. Akan tetapi, Su Yao tidak memberikan tanggapan yang menyenangkan terhadap lamarannya. Sebaliknya, Su Yao berkata dengan dingin, "Komandan Long, sepertinya Anda salah paham. Saya baru saja menyebutkan bahwa kami akan mengikuti perintah Yang Xilin. Ingat, kami semua di Sekte Wilayah Utara hanya akan mematuhi perintah Yang Xilin. Mengenai Anda dan berbagai komandan dan wakil komandan Anda, saya minta maaf, tetapi Anda tidak memiliki wewenang untuk memimpin Sekte Wilayah Utara. Jika Anda memiliki keberatan, silakan tantang kami, aturannya sudah ditetapkan." Ini, Long Xingyu tercengang. Zhang Zonyi berkata, "Panglima Long, ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Nona Su, Anda tidak keberatan, kan?" "Tidak ada keberatan, tentu saja tidak ada keberatan, haha, mengapa aku harus keberatan? Pada akhirnya, tuan muda yang juga salah satu dari kita di medan perang. Dia juga bagian dari yurisdiksiku, mengapa aku harus keberatan?" Long Xingyu tertawa. Pernyataannya membuat banyak orang merasa jijik. Jadi, Long Xingyu ingin secara tidak langsung mengendalikan Sekte Wilayah Utara melalui pengendalian Yang Chen. Yang Chen sudah kehilangan rasa hormatnya pada Long Xingyu. Long Xingyu punya ide yang cerdas, tetapi membuatnya mengikutinya tidak akan semudah itu. Membicarakan strategi selanjutnya memang memungkinkan. "Mari kita bahas apa yang harus dilakukan selanjutnya," kata Su Yao setelah memulihkan sebagian energinya, menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia sudah banyak pulih, tetapi jelas bahwa kekuatan tempurnya hanya pulih sekitar 2 hingga 3%. Kembali ke kondisi puncaknya tidak akan mudah. "Tuan muda Yang, bagaimana menurutmu?" Setelah selesai berbicara, Su Yao menatap Yang Chen, menunjukkan bahwa dia hanya ingin mendengarkan kata-katanya. Bab 1128 Berapa usia kultivasi? Semua orang mengerti, jelas bahwa Su Yao hanya mengakui Yang Chen, menyampaikan bahwa yang lain tidak penting. Bagi wakil pemimpin seperti Zhang Zonyi, itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, prestasi Yang Chen adalah sesuatu yang tidak dapat mereka capai. Wajar saja jika dia mendapatkannya. Namun, Long Xingyu tidak berpikir demikian. Sebagai panglima tertinggi di medan perang, pemandangan ini cukup memalukan, bukan? Tindakan Yang Chen sepenuhnya menyangkal pentingnya posisi Long Xingyu sebagai panglima tertinggi. Dulu, ketika ia mengeluarkan perintah sebagai panglima tertinggi, semua orang patuh karena ia dipilih oleh Kaisar Agung. Namun sekarang, dengan kekacauan yang disebabkan oleh Sekte Wilayah Utara, otoritas dan kekuasaannya langsung diremehkan. Namun, tidak ada yang peduli dengan pikirannya. Sebaliknya, mata semua orang tertuju pada Yang Chen. Saat Yang Chen melihat semua orang menatapnya, dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Dia tahu bahwa jika dia tidak berbicara sekarang, dia akan terlihat sok. Dengan berdiri bersama Su Yao, status para komandan ini telah diturunkan secara signifikan. Sebagai pembantu Sekte Wilayah Utara, Su Yao tidak begitu memahami situasi medan perang dan harus mendengarkan yang lain. Namun, Su Yao hanya menuruti perintahnya, jadi jika dia tidak berbicara, itu akan menjadi tidak pantas. Dengan mengingat hal ini,
Yang Chen berkata, karena semua orang sudah berkumpul sekarang, sebaiknya kita bahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mengenai pendapat pribadiku, menurutku jika Sekte Wilayah Utara belum datang, kita hanya bisa membela diri dan melindungi diri kita sendiri. Namun sekarang setelah mereka datang, sudah waktunya bagi kita untuk mengungkapkan niat kita yang sebenarnya. Pikiranku sama dengan sahabat muda Yang. Karena Sekte Wilayah Utara telah tiba, sekaranglah saatnya untuk mengungkapkan niat kita yang sebenarnya. Aku juga punya ide yang sama. Sudah waktunya untuk melawan klan iblis larangan. Aku sudah menahan diri untuk waktu yang sangat lama. Zhang Zonyi berpikir sejenak dan berkata, teman muda yang benar. Memulai perang tidak dapat dihindari, tetapi sekarang kita kekurangan sumbu. Kita dapat menyerang dengan gegabah, tetapi klan iblis larangan pasti akan waspada. Dalam serangan seperti itu, kita akan kesulitan mendapatkan keuntungan apapun. Semua orang menganggap perkataannya masuk akal. Memang, setelah kekalahan terakhir dari Unding Demon, klan iblis larangan pasti telah mengantisipasi serangan manusia yang tiba-tiba, jadi mereka akan sangat waspada. Akan sulit untuk mendapatkan keuntungan apapun dalam pertempuran nyata. Yang Chen tersenyum dan berkata, serangan gegabah jelas tidak mungkin dilakukan. Kaulah yang mengatakan kita harus mengungkapkan niat kita, dan sekarang kau mengatakan kita tidak bisa menyerang dengan gegabah. Teman muda Yang, jika kau tidak memiliki metode khusus, lebih baik tidak berbicara. Long Xingyu menyela dengan tidak pantas, merasa perlu mengatakan sesuatu untuk membuktikan keberadaannya. Kalau tidak, semua orang akan mengabaikannya, Panglima Medan Perang secara keseluruhan. Yang Chen mendengarkan kata-kata Long Xingyu tanpa ekspresi dan berkata, Panglima Long, bagaimana Anda tahu saya tidak punya metode? Apa metode yang kamu miliki? Long Xingyu menatap Yang Chen dengan marah. Tentu saja aku punya cara. Namun, menurutku kau, Long Xingyu, lebih percaya diri dan berpengetahuan luas daripada aku. Mengapa kau tidak memberi tahu kami caramu terlebih dahulu? Jika caramu lebih cocok untuk situasi ini, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri dengan mengungkapkan caraku. Ketika Long Xingyu mendengar kata-kata Yang Chen, dia agak terkejut. Dia tidak menyangka Yang Chen akan melakukan tindakan seperti itu. Namun, dari mana dia mendapatkan metode tersebut? Namun, pertanyaan kuncinya adalah, jika dia benar-benar tidak memiliki metode apapun, bagaimana orang lain akan memandangnya? Jika Anda tidak punya cara, mengapa Anda begitu percaya diri mengkritik orang lain? Apa hak Anda untuk mengkritik orang lain? Long Xingyu merasa malu, tidak dapat menemukan ide cemerlang dalam waktu yang singkat. Dia tidak punya pilihan selain berkata, metodeku belum matang dan tidak nyaman untuk diungkapkan. Teman muda Yang, jika kamu benar-benar memiliki metode, berhentilah bertele-tele. Mendengar kata-kata ini, banyak orang mencibir. Semua orang sekarang memiliki pemahaman yang jelas tentang karakter Long Xingyu, mengetahui bahwa, belum matang, berarti dia tidak memiliki tindakan pencegahan sama sekali. Yang Chen tidak mau repot-repot berbicara lebih jauh dengan Long Xingyu dan hanya berkata, saya tidak punya strategi kemenangan langsung untuk saat ini, tetapi saya punya mata-mata di wilayah suku iblis larangan. Saya bisa pergi ke daerah mereka dan mengumpulkan informasi tentang suku iblis dari mata-mata saya, sehingga bisa merumuskan tindakan balasan. Pada akhirnya, kamu tidak punya rencana yang pasti. Melihat bahwa metode Yang Chen belum matang, Long Xingyu segera melompat keluar dan mengkritik. Sebelum Yang Chen sempat berbicara, Su Yao berkata dengan tidak sabar, Komandan Long, jika Anda benar-benar mampu, mengapa Anda tidak menyusun strategi? Aku, Long Xingyu langsung layu, tidak mampu menghasilkan metode apapun. Yang Chen melirik Su Yao dengan penuh rasa terima kasih, lalu berkata, jika kalian semua percaya padaku, aku akan pergi ke daerah klan iblis larangan untuk mengumpulkan informasi dalam 2 hari. Teman muda Yang, itu mungkin agak berisiko, kata Zhang Zonyi dengan khawatir. Haha, Komandan Zhang, ini bukan pertama kalinya aku pergi ke daerah iblis terlarang. Karena aku sudah pernah pergi sekali, aku bisa pergi untuk kedua kalinya. Kau tidak perlu khawatir. Mendengar ini, Zhang Zonyi berkata, kalau begitu, aku harus menyusahkan teman muda Yang untuk mengambil risiko. Kami mengandalkanmu, teman muda Yang. Yang lainnya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. Adapun Su Yao dan yang lainnya, mereka tidak banyak bicara, terutama Su Yao.
Dia tahu betul kekuatan Yang Chen. Tidak ada artinya baginya untuk mengatakan kata-kata sopan ini kepadanya. Tugas berbahaya seharusnya ditangani oleh yang kuat. Setelah itu, semua orang membahas masalah tersebut lebih lanjut dan membuat pengaturan yang tepat untuk peran masing-masing. Masing-masing pihak mulai mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan segera terjadi, dan pemicu perang yang akan datang bergantung pada Yang Chen. Yang Chen awalnya ingin mempersiapkan perjalanannya ke daerah iblis larangan, tetapi saat dia hendak pergi, Su Yao mengundangnya. Tuan Muda Yang, apakah Anda ingin mengobrol sendiri? Su Yao melambaikan tangannya dengan lembut, mengundangnya. Yang Chen menatap wanita cantik itu dan menyadari postur tubuhnya yang anggun, yang menunjukkan sikap dari sekte bergengsi. Termenung sejenak, dia menjawab, bagaimana aku bisa menolak undangan Nona Su? Dia setuju, tentu saja karena penasaran tentang sekte wilayah utara. Tak lama kemudian, keduanya berjalan berdampingan. Su Yao meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, langkahnya yang santai tampak anggun seperti angin. Tidak ada jejak rasa malu yang biasa terlihat pada gadis itu, yang membuat Yang Chen melihat dirinya dari sudut pandang lain, setidaknya kepribadiannya cukup unik. Su Yao berkata dengan santai, Tuan Muda Yang, Anda benar-benar ahli hari ini. Dengan teknik Anda yang tak ada habisnya, Anda akan dianggap sebagai seorang jenius top bahkan di wilayah tengah. Nona Su terlalu baik. Hari ini adalah sebuah kebetulan. Jika ada pertandingan lain, hasilnya masih belum pasti, kata Yang Chen ramah. Haha, aku tidak keberatan untuk kalah. Setiap gerakan yang kau lakukan sangat masuk akal, menunjukkan pengalaman tempurmu yang kaya. Kalau begitu, dari mana datangnya keberuntungan untuk menang? Namun, aku penasaran dengan usiamu, Tuan Muda Yang, dan sudah berapa lama kau berkultivasi? Tanya Su. Bab 1129 Harta Karun Kaisar Iblis. Yang Chen cukup terkejut ketika mendengar Su Yao menanyakan pertanyaan ini. Namun, dia tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tetapi malah bertanya, Nona Su, sudah berapa lama Anda berkultivasi sekarang? Ketika Yang Chen tidak menjawab tetapi malah bertanya, Su Yao mengangkat sudut mulutnya, tidak berniat mempersulit keadaan. Dia menjawab dengan lugas, 53 tahun. Mendengar ini, Yang Chen sedikit terkejut. Dia bisa melihat bahwa Su Yao sebangga induk ayam kecil, jelas sangat puas dengan prestasinya sendiri. Bagaimanapun, mencapai alam bela diri surgawi setengah langkah dengan hanya 53 tahun kultivasi dan memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu hampir mustahil di 42 wilayah barat. Bahkan keluarga Bai, paling banyak, hanya dapat memiliki beberapa anggota yang dapat dibandingkan, namun tidak akan lahir seseorang yang tiada taraf. Bagaimana denganmu? Su Yao berkata, aku sudah memberitahumu, jadi kamu tidak punya alasan untuk tidak memberitahuku kali ini. Yang Chen tersenyum pahit, merasa sangat tidak berdaya. Meraih prestasi seperti itu dalam 53 tahun kultivasi mungkin merupakan hal yang paling membanggakan bagi Su Yao. Jika dia mengungkapkan usia kultivasinya yang sebenarnya, itu pasti akan menyakiti hati Su Yao. Lagi pula, sudah berapa tahun dia berkultivasi sampai sekarang? Jika dia memberitahunya, apalagi Su Yao, bahkan pria dewasa pun akan terkejut. Namun, dia juga tidak bisa berbohong. Bagaimanapun, usia kultivasinya telah dicatat oleh banyak kekuatan. Begitu Su Yao melakukan sedikit penyelidikan, dia hampir akan memiliki petunjuk tentang hal itu. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen harus mengambil jalan tengah, dengan berkata, aku mungkin sedikit lebih kuat dari Nona Su Yao, karena usia kultivasiku belum mencapai 50 tahun. Belum 50 tahun, berapa tahun lagi? Su Yao membelalakkan matanya. Pokoknya, belum 50 tahun, tidak banyak perbedaannya, kata Yang Chen sambil tersenyum lembut. Rasa ingin tahu Su Yao terusik, tetapi secara keseluruhan hal itu tidak memengaruhi harga dirinya. Jika Yang Chen mencapai lapisan ke-8 alam bela diri bumi dalam lebih dari 40 tahun, maka akan membutuhkan lebih dari 50 tahun baginya untuk mencapai alam bela diri surgawi setengah langkah. Itu tidak akan jauh berbeda dari waktunya sendiri. Namun, sikap misterius Yang Chen sangat mengganggunya. Dia harus menyelidiki secara menyeluruh berapa tahun Yang Chen sebenarnya telah berkultivasi. Tuan Muda Yang, apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte wilayah utara saya? Tiba-tiba, Su Yao mengajukan pertanyaan ini.
Yang Chen sedikit terkejut dengan kata-katanya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Nona Su, apakah Anda ingin saya bergabung dengan Sekte Wilayah Utara? Kenapa tidak? Kamu memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Sekte Wilayah Utara. Tentu saja, itu hanya kualifikasi. Jika kamu mau, aku bisa menjadi rujukanmu. Ada banyak tetua Sekte Wilayah Utara kita di medan perang kali ini. Jika kamu ingin bergabung dengan Sekte Wilayah Utara, kesempatan itu akan ada di depanmu setelah perang berakhir. Su Yao berbicara dengan lembut. Yang Chen dapat melihat bahwa Su Yao adalah wanita yang sangat jujur. Jika dia mengakuimu, dia akan menghormatimu, dan dia akan memikirkanmu kapan saja jika dia menghormatimu. Jika dia tidak menghormatimu, mustahil bagimu untuk mendekatinya. Kemudian Su Yao menambahkan, teknik gerakan petir yang kau pelajari seharusnya adalah metode kultivasi liar dari suatu tempat. Namun, tanpa memperoleh ajaran sejati, teknik gerakan petirmu tidak akan pernah sempurna hanya dengan mempelajari metode kultivasi tersebut. Jadi, jika kau ingin menyempurnakan teknik gerakan petirmu, bergabung dengan Sekte Wilayah Utara adalah langkah yang sangat penting bagimu. Ada alasan mengapa Su Yao mengundang Yang Chen seperti ini. Di Sekte Wilayah Utara, dia tak tertandingi di antara rekan-rekannya. Dia butuh saingan. Menghadapi undangan yang begitu bergairah, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan terharu, meski ia belum pernah memikirkannya sebelumnya. Dia tidak bergabung secara resmi dengan Sekte Donghuang karena suatu alasan. Itu karena dia tahu dengan jelas bahwa begitu identitas aslinya terungkap, Sekte Donghuang tidak akan melindunginya, dan dia tidak akan tinggal di Sekte Donghuang selamanya. Karena itu, dia hanya sekutu. Namun, Sekte Wilayah Utara berbeda. Sekte itu adalah salah satu sekte teratas di wilayah ibu kota pusat yang dapat melawan Sekte Ling Nuzong. Selain itu, sekte itu memberinya teknik gerakan petir dan beberapa alasan lain yang berkaitan dengan kehadirannya di wilayah pusat di masa mendatang. Bergabung dengan Sekte Wilayah Utara adalah pilihan terbaiknya. Namun sekarang, dengan situasi perang yang mendesak, Yang Chen berpikir sejenak sebelum berkata, saya akan mempertimbangkan apa yang dikatakan Nona Su. Namun, dengan perang yang sedang berlangsung dan wilayah barat sebagai rumah saya perlu memikirkannya dengan matang. Saya akan memberikan jawaban kepada Nona Su setelah perang. Mendengar perkataan Yang Chen, Su Yao tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan atau kegembiraan di wajahnya. Yang Chen berbicara seperti ini sudah menunjukkan bahwa dia cukup tersentuh, jadi dia tentu saja tidak merasa tidak puas. Dengan mengingat hal itu, Su Yao berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata, kalau begitu, Tuan Muda Yang, saya permisi dulu. Usai mengucapkan kata-katanya, Su Yao menggerakkan tubuhnya sedikit, lalu dibarengi dengan kilatan guntur dan kilat, dia langsung pergi. Yang Chen memperhatikan gadis itu datang dan pergi dengan cepat dan tidak bisa menahan senyum, lalu mulai berpikir. Pada saat yang sama, di pihak ras iblis terlarang. Iblis abadi telah pingsan selama beberapa hari dan belum juga bangun, yang menyebabkan ras iblis terlarang berada dalam siaga tinggi selama beberapa hari berturut-turut. Selama iblis abadi tidak bangun, mereka harus tetap waspada. Setelah beberapa hari berturut-turut, banyak iblis terlarang sudah kelelahan secara mental dan fisik. Akhirnya, hari ini, sang iblis abadi terbangun. Raja iblis abadi sudah bangun. Pemimpinnya sudah bangun. Saat berita itu tersebar, banyak anggota klan iblis terlarang menghela napas lega, karena kebangkitan iblis abadi berarti kewaspadaan mereka bisa dilonggarkan. Pada saat yang sama, di pihak iblis abadi, kebangkitan iblis abadi menarik perhatian anggota ras iblis terlarang di sekitarnya. Semua iblis terlarang bertanya dengan cemas, "Pemimpin, apakah Anda baik-baik saja?" "Pemimpin, apa kabar?" Namun, iblis abadi tidak peduli dengan kondisinya sendiri, dan malah meraung, "Di mana kadal Yinku? Siapa yang pernah melihat kadal Yinku?" "Tuan, kadal Yin milikmu, dibawa pergi oleh manusia itu tempo hari," seorang iblis terlarang bersiap dan berteriak. Mendengar ini, iblis abadi akhirnya teringat, dan saat mengingatnya, dia meraung marah, "Kau bahkan tidak bisa menghadapi satu manusia pun. Tidakkah kau mengembalikannya padaku? Membiarkannya merampas kadal Yinku begitu saja?" Banyak dari mereka tetap diam, tidak tahu mengapa iblis abadi begitu marah. Di mata mereka, kadal kembar Yin yang hanyalah benda mati.
Namun, mereka tidak tahu bahwa kadal kembar yin yang lebih penting bagi iblis abadi daripada nyawanya sendiri. Itu karena kadal kembar itu bukan harta karunnya melainkan hadiah dari beberapa kaisar iblis. Sepasang kadal kembar yin yang ini merupakan relik suci yang dianugerahkan kaisar iblis Sieluo kepada ras iblis terlarang, yang dimaksudkan agar iblis abadi dapat bekerja sama dengan iblis kekuatan raksasa di medan perang dan memberikan pukulan berat kepada manusia, sehingga dapat menembus pertahanan mereka. Faktanya, sebelum bertemu Yang Chen, ia telah meraih kesuksesan besar menggunakan kadal kembar yin yang membuatnya mendapatkan reputasi yang sangat baik. Namun, siapa yang mengira bahwa ia akan kehilangan kadal yin sekarang? Dengan kehilangan satu yin lizard, seolah-olah dia telah kehilangan harta karun Kaisar Iblis. Bab 1130 Cara Menang. Membayangkan kemarahan yang mungkin dilampiaskan Kaisar Iblis kepada mereka, Iblis abadi bahkan membayangkan kematiannya sendiri. Dia tahu betul betapa pentingnya kadal kembar yin yang bagi Kaisar Iblis, dan dia memahami harapan yang diberikan kepadanya saat dia dipercayakan dengan mereka. Namun, dia telah kehilangan salah satu dari mereka, dan bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Kaisar Iblis. Ini adalah harta sihir mematikan milik Kaisar Iblis untuk melawan musuh. Cemas dengan situasi ini, Iblis abadi berkata dengan panik, analisis situasi saat ini untukku, aku ingin menyerang manusia, aku ingin mendapatkan kembali kadal yinku. Yang Chen tidak mengetahui situasi klan Iblis Larangan. Setelah melakukan beberapa persiapan, ia berangkat ke wilayah perbatasan klan Iblis untuk mencari mata-mata yang telah ia sembunyikan. Dalam perjalanan, Yang Chen tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan kadal yin yang hampir mati yang telah dikalahkannya. Tidak dapat disangkal bahwa pemulihan kadal yin berlangsung cukup cepat, meskipun ia belum pulih sepenuhnya dari keadaan hampir mati beberapa hari yang lalu. Sekarang, Yang Chen meraih kadal yin dan berkata dengan dingin, aku tidak tahu apakah kau sudah menyadari bahwa melawan itu tidak ada gunanya, tetapi yang ingin kukatakan padamu adalah tidak mungkin bagimu untuk membunuhku sendiri. Selama kau tidak bisa membunuhku, aku akan menyiksamu setiap kali kau melawan sampai kau berada di ambang kematian. Aku tidak akan membunuhmu karena itu tidak menguntungkan bagiku. Jika kau mengerti, kau seharusnya tahu apa yang lebih cocok untukmu lakukan. Saat dia merenung, Yang Chen berkata dengan dingin, dari perilakumu terakhir kali, aku dapat menyimpulkan bahwa kecepatanmu dalam mengubah ki sejati menjadi air asam tidaklah cepat, sekitar 10 kali lebih lambat dari kadal yang. Kamu tidak dapat mengubah materi menjadi air asam untuk sementara waktu, tetapi bisa dengan waktu tambahan. Untungnya, aku punya waktu untuk menunggu. Ini adalah ki sejati yang kuberikan padamu. Jika kamu mengerti, bersikaplah baik dan perbaiki ki sejati menjadi air asam di ruang sungai 8 ujung yang mengalir dan gunakan itu untuk melawan musuh di lain waktu. Jika kamu masih berani tidak patuh, kamu tahu konsekuensinya. Mendengar perkataan tersebut, tubuh kadal yin sedikit gemetar, dipenuhi rasa takut terhadap Yang Chen yang tampak seperti iblis di matanya. Selanjutnya, Yang Chen mengeluarkan sejumlah besar ki sejati, menyelimuti kadal yin, lalu mengirimkannya ke ruang sungai mengalir 8 ekstremitas. Jika kadal yin benar-benar tunduk, ia akan memurnikan ki sejati ini menjadi air asam dan membantunya. Ia berharap agar kadal yin bisa bersikap bijaksana, jika tidak, ia akan menunjukkan kesetiaannya kepada mantan tuannya, dan ia harus memainkan permainan yang lebih lama dengannya. Jadi, setelah perjalanan panjang, Yang Chen tiba di wilayah perbatasan klan Iblis Larangan. Hanya butuh 2 hari baginya untuk mencapai perbatasan klan iblis, karena dia sendirian dan bergerak lebih cepat tanpa teman. Setibanya di sana, Yang Chen tetap berhati-hati dan waspada. Mata-matanya tidak ditemukan, mungkin karena daerah perbatasan antara mereka dan manusia sangat terpencil, sehingga bahkan anggota klan iblis larangan tidak repot-repot memeriksa daerah itu. Ketika Yang Chen tiba, anggota klan iblis terlarang berteriak satu demi satu, "Tuan! Salam, Guru." Yang Chen melihat sekeliling dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Eternal Ash. Melihat bahwa dia telah kembali, Yang Chen merasa tenang, karena dia telah menemukan Eternal Ash sebagai iblis terlarang yang sangat cerdas melalui interaksi singkat mereka. Dia sangat yakin dengan kemampuan yang lain. Yang Chen berkata, saya kembali kali ini untuk menanyakan situasi terkini di klan iblis larangan, seperti yang mungkin Anda duga.
Mendengar hal ini, para anggota klan iblis terlarang saling berpandangan dengan canggung, bukan karena mereka tidak ingin mengatakan apapun tetapi karena mereka juga tidak benar-benar menyadari situasinya. Hanya Abu Abadi yang tampaknya telah mengantisipasi bahwa Yang Chen akan datang untuk bertanya, jadi dia segera berkata, "Tuan, saya tahu sedikit tentang situasi terkini di klan iblis larangan kami, tetapi saya tidak yakin apakah itu akan memuaskan Anda." "Oh, katakan padaku." Yang Chen mengangguk puas ketika mendengar Eternal Ash berbicara. Eternal Ash melanjutkan, "Selama beberapa hari terakhir, Raja Iblis Abadi belum bisa bangun, jadi klan kami sangat waspada. Namun, baru 2 hari yang lalu, Raja Iblis Abadi terbangun dan tampaknya telah melakukan banyak hal dengan cemas, tetapi tidak seorang pun tahu persis apa yang telah dilakukannya. Namun, saya perhatikan bahwa ada pergerakan signifikan dalam pasukan dalam 2 hari terakhir, dan itu seharusnya bukan masalah kecil." Yang Chen bertanya dengan heran, "Menurutmu apa yang akan diperintahkan Iblis Abadi kepada orang-orangnya?" Eternal Ash menganalisis, "Saya pikir itu pasti ada hubungannya dengan Anda, Master, yang mengambil kadal Yin. Dikatakan bahwa sebelum perang dimulai, Raja Iblis Abadi tidak memiliki kadal kembar Yin Yang. Kita dapat menyimpulkan bahwa kadal kembar itu adalah kartu truf tersembunyinya atau diberikan kepadanya oleh orang lain. Bagaimanapun, mereka penting baginya, dan dengan Anda mengambil salah satu kadal Yin, dia pasti cemas." Saat Yang Chen mendengarkan analisis Eternal Ash, dia diam-diam mengangguk. Dia belum memikirkannya ke arah ini, dan kata-kata Eternal Ash telah mengingatkannya. Ya, penangkapannya terhadap Yin Lizard bagaikan menyalakan sumbu. Memikirkan hal ini, Yang Chen bergumam, klan iblis telah waspada tinggi beberapa hari terakhir ini, tetapi hanya bersikap santai selama 2 hari terakhir, menghadirkan peluang yang sangat bagus. Jika kita manusia menyerang saat ini, kita pasti akan menang dalam skala besar. Namun, apakah Iblis Abadi akan memilih untuk menyerang manusia hanya demi kadal Yin? Dengan pemikiran ini, Yang Chen mulai menyusun rencana. Tak lama kemudian, matanya berbinar seolah dia telah memikirkan sebuah solusi. "Eternal Ash, penampilanmu sangat bagus." Yang Chen mengangguk puas, "Kemarilah." Eternal Ash tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Chen, tetapi dia dengan patuh mendekatinya. Yang Chen mengulurkan tangannya dan melakukan sesuatu pada otak Eternal Ash. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Baiklah, aku telah melakukan banyak modifikasi pada pembatasan perbudakan yang ditanamkan di otakmu. Jika kamu dan aku terpisah lebih dari 3 wilayah, pembatasan perbudakan akan otomatis hilang. Setelah klan iblismu mundur, kamu akan terbebas dari perbudakanku selamanya selama kamu tidak pernah muncul di wilayah manusia lagi. Ini hadiahmu." Mendengar ini, Eternal Ash langsung menjadi gembira. Anggota klan iblis terlarang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi iri. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Mereka akan diperbudak oleh Yang Chen selamanya, bahkan jika klan iblis mundur, perbudakan mereka tidak akan hilang. Bahkan jika Yang Chen memerintahkan mereka untuk mati di ujung bumi, mereka harus patuh. Sedangkan untuk Eternal Ash, hal itu tidak akan terjadi lagi. Yang Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan anggota iblis terlarang lainnya. Dia telah menemukan cara untuk mengalahkan klan iblis. Bab 1131 rencananya mulai terbentuk. Tentu saja, bagaimana cara melaksanakannya masih harus dibahas. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada takdir. Setelah mengatur beberapa hal, pikiran Yang Chen sudah membentuk rencana yang stabil. Karena itu masalahnya, tidak ada gunanya dia tinggal di sini lebih lama lagi. Lagi pula, setelah mengetahui pentingnya iblis abadi bagi kadal Yin, dia tidak dapat menyangkal bahwa manusia kini berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Klan iblis larangan mungkin melancarkan serangan kapan saja. Jika manusia menjadi ceroboh, mereka akan gagal dalam sekejap. Yang Chen bergegas kembali dengan tergesa-gesa, dan setelah kembali, ia menggunakan kekuatan Zhang Zonyi untuk segera mengumpulkan semua tokoh tingkat tinggi di medan perang alam bela diri bumi. Demikian pula, orang-orang dari Sekte Wilayah Utara juga hadir. Ketika semua orang berkumpul, banyak dari mereka memandang Yang Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Teman muda Yang, apakah kamu menemukan hasil dari penyelidikanmu?" "Ya, teman muda Yang, apa hasilnya?"
Apakah kamu punya rencana? Banyak orang mulai bertanya-tanya. Yang Chen menyela pembicaraan mereka dan menunggu mereka tenang sebelum berkata, semuanya, aku sudah tahu beritanya. Menurut informasi yang aku peroleh, klan iblis larangan kemungkinan akan menyerang kita manusia. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana situasinya di sini? Yang Chen menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut. Omong kosong. Naga Xingyu langsung mencibir, teman muda Yang, kurasa kau hanya membuat tuduhan yang tidak berdasar. Hanya karena kau mengambil salah satu harta milik Unding Demon, apakah kau berani menilai bahwa Unding Demon dapat datang dan merebutnya kembali dengan cara apapun? Apakah harta lebih penting daripada situasi keseluruhan? Aku yakin Unding Demon dapat membedakan prioritas. Mendengar perkataan Naga Xingyu, Yang Chen menjawab dengan tenang, kalau begitu, bagaimana kalau Komandan Naga memberiku penilaian? Apakah klan iblis larangan akan datang dan menyerang atau tidak? Sebagai seorang komandan, penilaianmu seharusnya tidak kurang akurat daripadaku. Aku hanya asal bicara. Wajah Dragon Xingyu memerah karena jelas dia tidak bisa memberikan penilaian yang berdasar. Dia langsung menggelengkan kepalanya, mengklaim bahwa itu hanya ucapan yang tidak disengaja. Yang lain tidak dapat menahan diri untuk bertanya, teman muda Yang, seberapa yakinkah kamu bahwa iblis abadi akan menyerang karena kamu telah mencuri harta mereka? Sekitar 70 hingga 80%, berdasarkan informasi yang telah kukumpulkan. Setelah terbangun, iblis abadi telah dengan panik mengatur ulang pasukannya, dan tampaknya tidak menganggur sama sekali. Yang Chen berkata dengan tenang. Zhang Zonyi berkata, menurut saya, tidak ada salahnya bagi kita untuk berhati-hati. Lebih baik percaya bahwa mereka akan datang daripada tidak mempercayainya. Su Yao berkata perlahan, kita seharusnya berada di pihak penyerang, bukan pihak bertahan. Menurutku, hanya berjaga-jaga saja tidak cukup. Memang, Yang Chen setuju. Su Yao terkejut, Tuan Muda Yang, apakah Anda sudah memiliki strategi yang brilian? Saya tidak bisa mengatakan ini adalah strategi yang brilian, hanya saja saya memiliki lebih banyak informasi dan pemahaman yang lebih lengkap daripada kalian semua, jadi saya memiliki beberapa ide pribadi. Yang Chen berkata, jika Anda tidak keberatan, saya dapat membagikan pemikiran saya. Oh, teman muda Yang, jangan sungkan-sungkan. Kami semua siap mendengarkan. Setelah merenung sejenak, Yang Chen berkata, jika klan iblis larangan menyerang, biarkan mereka menyerang. Kita hanya perlu menunda mereka di sisi depan. Mungkinkah ide teman muda Yang itu? Kalian semua harus tahu bahwa aku pergi dari daerah perbatasan ke bagian belakang medan perang klan iblis terlarang. Karena itu, aku sangat memahami situasi di belakang klan iblis larangan. Aku dapat mengatakan bahwa begitu pertempuran dimulai di garis depan, kekuatan militer di belakang klan iblis larangan hampir dapat diabaikan. Kita perlu mengalokasikan tim yang secara khusus bertanggung jawab atas serangan mendadak untuk menyerang mereka dari belakang. Lokasinya adalah daerah perbatasan. Aku sangat memahami jalurnya. Jika kita mengirim tim langsung dari daerah perbatasan ke bagian belakang mereka, kita dapat menjamin bahwa mereka tidak akan selamat. Kata Yang Chen. Naga Xingyu mencibir, teman muda Yang, aku tidak setuju dengan kata-katamu. Daerah perbatasan penuh dengan bencana, dengan banyak bencana surgawi dan bencana duniawi. Jika kamu memimpin tim ke sana dan tidak mengalami bencana apapun, itu tidak masalah. Tetapi bagaimana jika itu terjadi? Dia sangat mengenal daerah perbatasan, karena di sanalah dia biasa menekan Yang Chen. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa daerah itu akan menjadi tempat Yang Chen bangkit dan menjadi terkenal. Saya sudah berkali-kali bolak-balik, apakah saya pernah mengalami masalah? Jika saya tidak yakin, apakah menurut Anda saya akan mengusulkan rencana ini, Komandan Naga? Orang lain mungkin tidak dapat menghadapi malapetaka surgawi dan malapetaka duniawi itu, tetapi saya telah memperoleh pengalaman unik dari banyak perjalanan bolak-balik saya, kata Yang Chen. Naga Xingyu kehilangan kata-kata, karena Yang Chen memang telah bolak-balik berkali-kali. Yang Chen tidak menanggapi serius perkataan Naga Xingyu. Dia hanya berkata, menurut informasi yang aku peroleh, pertahanan klan iblis larangan secara keseluruhan akhir-akhir ini tidak ketat. Jika mereka memutuskan untuk menyerang lagi, pengawasan mereka terhadap area belakang mereka praktis tidak akan ada. Saat itu, jika kita bekerja sama di dalam dan di luar,
akan sangat sulit bagi klan iblis larangan untuk menang. Teman muda Yang, rencanamu untuk melakukan serangan mendadak dari belakang memang layak dilakukan. Jika pertempuran sesungguhnya dimulai, dengan bekerja sama dari dalam dan luar, kita dapat dengan mudah mengejutkan klan iblis larangan. Namun, tentang tim serangan mendadak, banyak orang yang penasaran. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Yang Chen berkata, setiap anggota tim penyerang kejutan ini harus elit, dan sebaiknya mereka memiliki koordinasi yang baik sebelum membentuk tim. Hanya dengan cara ini mereka dapat memainkan peran yang cukup dalam menyusup ke belakang musuh dan meluncurkan serangan kejutan. Menurut pendapatku, paling tepat untuk meminta semua orang yang dikirim oleh Sekte Wilayah Utara untuk mendukung kita bergabung denganku dalam serangan kejutan. Pertama, orang-orang dari Sekte Wilayah Utara terkoordinasi dengan baik dan memiliki kemampuan yang kuat. Kedua, mereka semua menghormatinya sepenuh hati, yang berarti dia tidak perlu mengatur mereka. Jika dia membentuk tim lain, dia harus mengatur dan memberi instruksi kepada mereka, membuang-buang terlalu banyak waktu yang tidak perlu. Aku tidak keberatan, kata Su Yao dengan sudut mulutnya melengkung ke atas. Memikirkan serangan mendadak itu, jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar merasa gembira. Karena Nona Su tidak mempermasalahkannya, tentu saja kami juga tidak keberatan. Kalau begitu, mari kita lakukan dengan cara ini. Kami akan waspada sekarang dan menunggu klan iblis larangan menyerang kami. Zhang Zonyi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, teman muda Yang, kapan kamu berencana untuk menyusup ke wilayah perbatasan klan iblis larangan? Tidak ada waktu yang terbuang, jadi kita harus segera pergi, kata Yang Chen. Bagaimana jika klan iblis larangan tidak datang menyerang? Tanya Zhang Zonyi. Yang Chen berkata sambil tersenyum lebar, pemimpin Zhang, kita akan membutuhkan waktu 2 hari untuk sampai ke daerah perbatasan klan iblis larangan. 2 hari kemudian, kita dapat mengetahui apakah Anda telah memulai pertempuran dengan melihat api yang menyala di kejauhan. Jika klan iblis larangan tidak menyerang dalam 2 hari, belum terlambat bagi Anda untuk melancarkan serangan pada saat itu. Prinsipnya sama. Kau benar, ini salahku. Zhang Zonyi tiba-tiba menyadarinya. Naga Xingyu, sang presiden, menyaksikan Yang Chen menyusun rencana dan memberikan instruksi, sementara dia tidak dapat menyela sepatah kata pun, dan merasakan kemarahan yang amat dalam di dalam hatinya. Jika rencana Yang Chen berhasil, itu lain hal, tetapi jika tidak, Naga Xingyu berencana membuat Yang Chen menginginkan kematian.